Sejarah Dunia yang Disembunyikan. Karya buku Jonathan Black. Bab 12. Turun ke kegelapan. Musa dan Kabala. Akhenaten dan setan. Solomon, Seba dan Hiram. Raja Arthur dan mahkota cakra. Peradaban Mesir mungkin yang paling berhasil dalam catatan sejarah, berlangsung lebih dari 3000 tahun. Bandingkan ini dengan peradaban Eropa Amerika Kristen yang sejauh ini hanya bertahan selama kira-kira 2000 tahun. Hal penting lain yang merupakan keistimewaan Mesir mempertahankan catatan sejarah yang selamat pada dinding-dinding kuil, tablet-tablet, dan papirus. Ini sangat penting dalam menempatkan peradaban tetangganya yang tidak meninggalkan catatan dan sisa-sisa yang lengkap dalam sebuah konteks sejarah. Eksodus orang-orang Ibrani dari Mesir secara tradisi telah terjadi dalam masa pemerintahan Fir'aun Ramses II, salah satu pemimpin terbesar dan paling mewah di Mesir. Seorang pembangun besar di Luxor dan Abu Simbel. Monumen-monumennya juga termasuk obelisk raksasa yang sekarang berdiri di La Place de la Concorde di Paris. Dalam puisi romantis, penyair Shelley menulis Ozymandias, Fir'aun itu menjadi panutan dari pemerintah bumi yang percaya bahwa keberhasilannya akan abadi. Lihatlah pada karyaku, perkasa, dan kau putus asalah. Seorang lawan kuat bagi Musa, bukan? Cecil B. DeMille jelas berpendapat begitu. Namun, sebuah masalah mengemuka. Para arkeolog menemukan bahwa jika Anda mencari jejak orang-orang Ibrani dalam pemerintahan Ramses II, atau jika Anda mencari misalnya jejak kejatuhan Jericho atau kuil Solomon dalam hubungannya dengan lapisan-lapisan arkeologi, Anda tidak akan menemukan apa-apa. Ini membawa ke konsensus di antara akademisi yang menyatakan bahwa mitos epos dari asal-usul orang-orang Yahudi hanyalah mitos. Dalam artian, mereka tidak memiliki dasar dalam realitas sejarah. Layak untuk jeda sesaat demi memikirkan seberapa kuat para akademisi ini ingin menyatakan bahwa kisah-kisah ini tidak benar. Seberapa besar keyakinan mereka dipengaruhi oleh semacam kegembiraan masa remaja di sekolah-sekolah yang telah diputar. Pada 1990-an, sebuah kelompok arkeolog yang lebih muda di Austria dan London, dipimpin oleh David Rohl, mulai mempertanyakan kronologi kuno Mesir. Lebih khusus, mereka sadar bahwa pada masa dinasti menengah ketiga, dua daftar raja yang dipahami telah memerintah berurutan harus dipahami benar-benar sebagai memerintah secara bersamaan. Ini memiliki dampak penyingkatan kronologi dari Mesir kuno selama kira-kira 400 tahun. Dikenal sebagai kronologi baru. Ia secara bertahap memiliki dasar, bahkan di antara generasi yang lebih tua dari generasi
Egyptolog. Sebuah dampak sampingan yang kurang penting dari kronologi baru, saya katakan kurang penting karena para sarjana ini tidak memiliki kapak agama untuk mengasah, yaitu ketika arkeolog lapangan mulai mencari jejak dari kisah-kisah Alkitab kira-kira 400 tahun sebelumnya. Mereka membuat penemuan sensasional. Keadaan manusia memberi kita keluasan luar biasa untuk percaya apa yang ingin kita percaya. Tetapi siapapun yang tidak memiliki motif tersembunyi yang kuat bahwa kisah-kisah Alkitab hanyalah dongeng, bukti baru ini sangat menarik. Bukti itu memperlihatkan bahwa Musa tidak hidup kira-kira pada 1250 sebelum Masehi bersama dengan Ramses II. Namun, ia lahir pada 1540 sebelum Masehi dan Exodus itu terjadi pada kira-kira 1447 sebelum Masehi. Menggunakan perhitungan retroastronis, penelitian Venus mencatat dalam naskah-naskah Mesopotamia bahwa rujukan silang baik Alkitab maupun catatan Mesir yang selamat. David Rohl telah memberikan bukti kuat untuk memperlihatkan bahwa Musa dibesarkan oleh seorang pangeran Mesir pada masa pemerintahan Neferhotep I pada pertengahan abad ke-16 sebelum Masehi. Rohl telah menemukan bukti yang melengkapi dalam sebuah catatan Artapanus, sejarawan Yahudi dari abad ketiga sebelum Masehi, yang sangat mungkin memiliki akses ke catatan yang sekarang sudah hilang dari kuil-kuil Mesir. Artapanus mengaitkan bagaimana Pangeran Mousos menjadi seorang pemimpin populer di bawah Khenepres, pengganti Neferhotep I. Mousos ketika itu diasingkan ketika Fir'aun cemburu padanya. Akhirnya Rohl memperlihatkan bahwa Fir'aun pada masa Exodus itu adalah pengganti Khenepres, Dudimose. Penggalian pada tingkat Dudimose telah mengungkap sisa-sisa sebuah permukiman asing dari budak-budak atau pekerja semacam yang juga diacu dalam Brooklyn Papyrus. Sebuah perubahan otoritasi keputusan kerajaan dari sebuah kelompok pada waktu itu saja. Permukiman ini mungkin telah dibangun untuk dan oleh orang-orang Ibrani. Ada juga halangan dan bukti ketergesaan pemakaman massal yang mungkin adalah jejak-jejak dari wabah Alkitabiah. Mengeluarkan batu-batu dan gerabah dari tanah mungkin mendaratkan kita pada kenyataan historis. Tetapi untuk memahami apa yang benar-benar penting dalam hubungannya dengan manusia, bagaimana rasanya ada di sana, pengalaman tertinggi dan terdalam yang pernah dialami manusia di sana, kita harus kembali lagi pada tradisi rahasia. Sebagai seorang Pangeran Mesir, Musa adalah calon dalam misteri Mesir. Hal ini dicatat oleh sejarawan Mesir Manetho yang telah mengenali Heliopolis sebagai sekolah misteri. Hal itu dipastikan dalam Kisah Para Rasul 7:22 ketika Rasul Stephen berkata, "Dan Musa dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya."
Memang ajaran Musa mendalam pada kearifan Mesir. Misalnya mantra 125 dalam Book of the Dead yang menjelaskan tentang penghakiman orang yang sudah mati. Roh itu diminta untuk menjelaskan kepada Osiris bahwa ia sudah menjalani kehidupan yang baik. Kemudian menyangkal telah berbuat hal-hal yang ada dalam daftar perbuatan tak bermoral kepada 42 hakim orang mati itu. Aku tidak merampok, aku tidak membunuh, aku tidak bersaksi palsu, dan seterusnya. Tentu saja ini ada sebelum 10 perintah. Tidak ada sangkalan bagi Musa untuk menjelaskan hal itu. Ajaran-ajarannya tidak bisa dilakukan selain berkembang di daerah bersejarah tersebut. Hal historis penting tentang Musa adalah caranya memperbaiki kearifan kuno dengan tujuan membimbing umat manusia ke tahap evolusi dan kesadaran berikutnya. Ketika melarikan diri ke gurun pasir, Musa bertemu seorang guru tua yang bijaksana. Jethro adalah orang Afrika Ethiopia, pendeta tinggi, penjaga sebuah perpustakaan berisi tablet-tablet batu. Ketika Musa menikahi anak perempuannya, Jethro menginisiasinya ke tingkat yang lebih tinggi. Inisiasi ini adalah apa yang disinggung dalam kisah semak yang terbakar. Ketika Musa melihat semak yang terbakar tetapi tidak habis terbakar oleh api, ini adalah visi dirinya sendiri yang tidak hancur karena api pembersih yang menunggu di sisi lain makam itu. Sebuah perasaan tentang misi muncul pada visi Musa dari semak terbakar itu. Sebuah dorongan untuk bekerja demi manfaat yang lebih besar bagi kemanusiaan. Untuk memimpin kita semua ke sebuah tanah yang bersungai susu dan madu. Akan tetapi, ketika Musa merasa ragu di hadapan tugas maha besar itu, Tuhan menguatkan keputusannya, dan kau harus mengambil batang kayu itu dalam tanganmu. Bersamanya kau akan memperlihatkan tanda-tanda. Ketika Musa melakukan perjalanan kembali ke Mesir, ia memutuskan untuk meyakinkan Fir'aun dengan membebaskan rakyat. Musa dan adik laki-lakinya, Aaron, berdiri di ruang takhta. Aaron tiba-tiba melemparkan batang kayunya ke lantai. Tongkat itu secara ajaib berubah menjadi ular. Fir'aun memerintahkan penyihir-penyihir istana untuk menyainginya. Tetapi ketika mereka melakukannya, ular Aaron menelan ular-ular mereka. Ketika perang kehendak antara Musa dan Fir'aun terjadi, Musa menggunakan batang kayunya sendiri atau tongkatnya untuk mengarahkan kejadian-kejadian, memunculkan api dan hujan batu dari langit, menimbulkan wabah belalang, membelah Laut Merah untuk memukul batu dan membuat air mengalir darinya. Apa artinya ini? Saya menduga banyak pembaca mungkin sangat lebih paham daripada saya. Tetapi legenda setempat menyatakan bahwa batang kayu itu dipotong dari sebuah pohon di Taman Firdaus, menjelaskan makna yang dalam. Batang kayu itu adalah bagian dari dimensi nabati dari kosmos. Dengan menguasainya dan menggunakannya seperti mengalir dalam tubuhnya sendiri, Musa adalah seorang pakar yang juga mampu untuk menguasai dan menggunakan kosmos di sekitarnya. Kemudian setelah Musa berhenti membujuk Fir'aun untuk membebaskan rakyatnya dan telah membawa mereka ke Gurun Sinai, ia turun dari gunung dengan membawa sebuah tablet batu. Musa membuktikan telah menjadi penguasa tugas besar. Dalam hal-hal tertentu lebih keras daripada tugas Fir'aun. Lagi dan lagi, rakyatnya gagal untuk memenuhi hidup seperti yang dimintainya.
Pada satu titik mereka dihukum dengan sebuah wabah berupa ular-ular yang mengerikan dan mematikan. Bilangan 7:19. Untuk menyelamatkan mereka, Musa memaku sebuah ular dari kuningan pada tonggak melintang yang ditegakkan. Yohanes 3:14 berkata tentang bagian ini dalam perjanjian lama ini. Dan sama seperti Musa meninggalkan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Jelas, Yohanes menganggap ular dari kuningan itu sebagai ramalan dari penyaliban Yesus Kristus. Meninggikan mengandung makna diubah atau berubah rupa. Ular kuningan itu telah dilebur, dan begitulah berharap Yohanes menyatakan untuk mengubah bentuk dari jasad material manusia. Tongkat yang digunakan Musa untuk memukul orang-orang Mesir dan untuk mendisiplinkan rakyatnya sendiri adalah gambaran dari ular Lucifer, dari kesadaran binatang yang telah diluruskan dan ditundukkan oleh kekuatan dan sebuah disiplin moral yang sangat sulit untuk dipelihara. Hadiah hebat yang diberikan Musa kepada rakyatnya karena itu adalah perasaan bersalah. Moralitas muncul dalam sejarah dengan Musa dan merupakan sebuah seruan untuk mengubah hati. Jika kita melihat pada 10 perintah dari sudut pandang doktrin esoteris, apa yang paling penting adalah 2 cara pertama dari perintah itu. Melarang penggunaan gambar-gambar dalam praktik agama dan menyeru kepada orang-orang Yahudi untuk tidak memuja dewa-dewa lainnya. Mengikuti Abraham, Musa berusaha menuju ke agama jenis baru yang telah menghapus praktik-praktik agama lama dengan upacara besar, hantaman simbal yang keras, asap yang menutup pandangan mata, dan berhala-berhala yang berbicara. Agama yang lama bertujuan untuk mengurangi kesadaran. Pemuja-pemujanya akan mencapai jalan ke alam rohani, tetapi dengan cara yang tidak terkendali, dengan cara visi yang kacau seperti para pengikut Osiris. Itulah yang menjadi perhatian Musa, sehingga ingin menggantikannya dengan agama yang dalam, yang lebih sadar, bersekutu dengan yang bersifat ketuhanan. Dengan larangan penggunaan gambar-gambar, Musa juga membantu untuk menciptakan keadaan yang membuat pikiran abstrak mungkin dilakukan. 10 perintah dan hukum lainnya tentang Exodus dan Deuteronomi membentuk pengajaran umum Musa. Mereka semuanya rakyat. Dalam tradisi esoteris, ia juga mengajarkan Kabbalah. Rahasia itu ajaran mistis Yudaisme kepada 70 orang tua sekaligus. Kabbalah adalah gereja yang luas seperti sebuah agama besar dunia. Dan kita akan kembali ke sini, ke aspek yang berbeda tentang itu. Lagi, tidak ada fitnah tentang Musa atau Kabbalah untuk menjelaskan bahwa agama itu tumbuh dari tradisi yang lebih tua. Mistisisme angka dari orang-orang Mesir. Jumlah besar dari perhitungan matematis tidak datang kepada kita melalui Mesir kuno, tetapi pengertian mereka akan matematika telah menyelamatkan kesenian Mesir. Misalnya, mata Horus sering ditampilkan sebagai mata Ujja, yang kita sekarang ketahui terbentuk dari sebuah angka hieroglif yang mewakili pecahan, yang semua berjumlah 63 atau 64. Jika sebaliknya, jika membalik dan membagi 64 dengan 63, Anda akan mendapatkan apa yang disebut rahasia terbesar dari Mesir, sebuah angka yang disebut Comma of Pythagoras.
Angka-angka yang sangat rumit seperti comma of Pythagoras, pi dan phi, kadang-kadang disebut proporsi emas, dikenal sebagai angka-angka irasional. Mereka terletak jauh di dalam susunan dari alam semesta fisika dan terlihat oleh orang-orang Mesir sebagai prinsip yang mengendalikan ciptaan, prinsip-prinsip yang menyatakan bahwa materi diendapkan dari pikiran kosmis. Sekarang para ilmuwan mengakui bahwa comma of Pythagoras, pi dan proporsi emas juga terkait erat dengan deret Fibonacci, merupakan ketetapan universal yang menjelaskan pola-pola rumit dalam astronomi, musik, dan fisika. Misalnya, deret Fibonacci adalah sebuah rangkaian yang setiap angkanya adalah jumlah dari dua angka yang mendahulunya. Spiral dibuat sesuai dengan deret ini. Ini merajalela di alam dalam spiral galaksi-galaksi, bentuk amonit, dan pengaturan daun yang tumbuh pada tangkainya. Bagi orang Mesir, angka-angka ini juga merupakan harmoni rahasia kosmos. Dan orang-orang Mesir memasukkan angka-angka itu sebagai ritme dan proporsi dalam konstruksi dari piramida dan kuil mereka. Sebuah bangunan yang dibuat dengan cara ini akan ideal. Sebuah aula, sebuah jalan masuk, sebuah jendela yang mempunyai proporsi emas di dalamnya akan menjadi luar biasa menyenangkan bagi roh manusia. Kuil-kuil besar di Mesir tentu saja penuh dengan bentuk-bentuk nabati, seperti pilar-pilar berbentuk bulrus atau tumbuhan air bergaya hypostyle, banyak di Karnak. Namun, kehidupan nabati yang memberi proporsi kepada tubuh manusia, kehidupan nabati yang berubah menjadi tulang rusuk dan membuat mereka bengkok sesuai dengan formula matematika yang menyenangkan, sehingga pembuat kuil itu benar-benar ingin membuatnya lagi. Intinya adalah kuil-kuil Mesir dibangun dengan cara ini karena dewa-dewa tidak lagi bisa menempati tubuh dengan daging dan darah. Sebuah kuil dibangun menjadi tubuh seorang dewa. Tidak kurang, roh dewa tinggal di dalam tubuh nabati dan materialnya, yaitu kuil tersebut. Seperti roh manusia tinggal di dalam tubuh nabati dan materinya. Orang-orang Ibrani tidak meninggalkan warisan arsitektur megah seperti orang-orang Mesir. Mistisisme angka mereka telah kita ketahui tersembunyi dalam bahasa yang digunakan dalam Musa. Buku besar Kabbalah adalah The Zohar, yang merupakan penjelasan yang luas pada 5 buku pertama dari Perjanjian Lama. Secara tradisional dianggap berasal dari Musa. Jika dunia adalah pikiran yang dimaterialkan, maka menurut Kabbalah, kata-kata dan aksara-aksara adalah makna yang terjadi karena proses ini. Tuhan menciptakan dunia dengan menggunakan dan membuat pola yang berasal dari huruf alfabet Ibrani. Itulah sebabnya huruf-huruf Ibrani memiliki kekayaan magic dan pola-pola yang mereka buat dalam lembaran-lembaran terbuka kitab suci yang terdiri dari 72 huruf. Jika Anda menulis ayat-ayat ini di atas yang lainnya, jadi ke-72 huruf itu muncul dalam bentuk kolom-kolom, maka membaca sebuah kolom sekaligus, Anda akan menemukan rahasia 72 nama Tuhan. Setiap huruf Ibrani juga merupakan sebuah angka. Alef adalah A dalam huruf Ibrani, juga berarti 1. Bet adalah 2, dan seterusnya. Ada hubungannya dengan yang rumit di sini.
Kata Ibrani untuk ayah memiliki sebuah nilai angka 3. Dan kata untuk ibu memiliki sebuah nilai 41. Kata Ibrani untuk anak adalah 44 karena merupakan gabungan antara ayah dan ibu. Nilai angka dari frasa Ibrani untuk Taman Firdaus adalah 144. Nilai angka dari pohon pengetahuan adalah 233. Jika Anda membagi 233 dengan 144, Anda mendapatkan hasil yang sangat dekat dengan titik desimal kita ke nilai rasio emas P. Pada beberapa dekade terakhir, ahli matematika mengajukan diri untuk sebuah tugas menemukan pesan yang tersembunyi dalam naskah dari buku-buku Musa. Pekerjaan terobosan karya Witzum, Rips, dan Rosenberg menemukan kode-kode salinan menggunakan deretan huruf berjarak sama yang diterbitkan menghasilkan termasuk beberapa nama dari sosok-sosok bersejarah pasca biblical dari sejarah Ibrani. Tetapi belum ada kata depan, tidak ada deret kalimat atau apapun yang bisa dibaca sebagai sebuah pesan. Lagi itu bukan rahasia untuk saya ungkap, tetapi rahasia ahli statistik berbasis Cambridge telah diperlihatkan kepada saya hasil dari penggunaan sebuah abaikan kode yang sangat rumit. Ya, sebuah kode dibuktikan sah oleh seorang profesor matematika di Cambridge University. Pecahan-pecahan yang diperlihatkan pada saya berhubungan dengan Psalm. Bayangkan jika seluruh buku lainnya atau buku serial disembunyikan dalam naskah yang kita miliki. Akankah naskah-naskah ini memiliki lapisan makna yang berbeda juga? Kerumitan semacam itu jauh dari kapasitas kecerdasan manusia normal. Penelitian baru-baru ini yang dilakukan oleh sebuah okultisme telah memperlihatkan bahwa J.S. Bach menciptakan melodi-melodi terindah di dunia seperti Kakone yang terkenal itu, sementara pada waktu yang sama memberi setiap nada nilai dari sebuah alfabet. Musik Bach mengeja rahasia semacam pesan-pesan dalam psalm. Lagi-lagi ini adalah sesuatu yang di luar kecerdasan manusia biasa. Dalam lingkaran esoteris, bahasa yang dijiwai oleh calon-calon dengan lapisan-lapisan makna kadang-kadang disebut bahasa atau bahasa burung. Rabelais dan Nostradamus pada waktu yang sama berada di Montpellier University. Juga Shakespeare dikatakan telah menulisnya. Wagner merujuk padanya ketika ia menyinggung tradisi yang mengatakan bahwa Siegfried mempelajari bahasa burung dengan cara minum darah naga. Satu kemungkinan terakhir sementara masih ada dalam topik ini. Mungkin kita semua selalu berbicara bahasa hijau? Mungkin satu-satunya perbedaan antara kita dan calon-calon besar seperti Shakespeare adalah bahwa mereka melakukannya dengan sadar? Sigmund Freud sangat tertarik pada Kabbalah. Seperti yang kita akan lihat, itu adalah pengaruh formatif pada pikirannya. Namun, ia berpegang pada ujung tongkat yang salah ketika berpendapat bahwa Fir'aun Mesir, Akhenaten, adalah sumber dari monoteisme Musa. Kita sekarang tahu Musa datang awal. Gagasan Akhenaten tentang monoteisme halus, tetapi berbeda dengan cara yang berbahaya. Pada ketinggian dari kerajaan baru Mesir, kekuasaan dari ayah Akhenaten, Amenhotep III, tampak memberi tanda adanya sebuah zaman baru, bahkan perdamaian yang lebih besar dan kemakmuran yang walau tidak cocok dengan keberhasilan dari piramida besar akan melihat pembangunan kuil-kuil yang paling mencengangkan dari dunia kuno. Setelah kelahiran 3 anak perempuannya, Ratu Ti melahirkan seorang anak laki-laki untuk Amenhotep. Mungkin ia telah lama menantinya. Mungkin sebagian karena jelas ayahnya tidak akan hidup lebih lama lagi. Anak laki-laki yang kelak menjadi Akhenaten dibesarkan di dalam kuil di daerah sekitar, dan ia tumbuh besar dengan sebuah perasaan akan misi kosmis. Akhenaten telah dilahirkan dengan sebuah kekurangan kromosom yang memberinya
sebuah ketidaknormalan, hermafroditis, bahkan penampilan tidak layak, berpaha seperti perempuan dan berwajah panjang yang bisa dibaca sangat halus, bahkan spiritual. Kekurangan ini bisa membawa ke penyakit mental, ketidakstabilan, mania, delusi, paranoia. Beberapa gabungan dari faktor-faktor ini mungkin telah menyumbangkan alasan pada tindakannya yang mengancam akan mengganggu keseluruhan kemajuan evolusi manusia. Tidak seperti Babilonia yang raja-rajanya bertindak bebas dari pendeta, memimpin dengan cara ekstrim, kejam, despotik. Fir'aun Mesir memerintah di bawah pendeta-pendeta yang sudah diinisiasi. Itulah sebabnya pandangan populer Akhenaten tentang revolusi, yang melihatnya sebagai sebuah tindakan individualisme radikal, sangat salah. Awal dari pemerintahan Akhenaten bersamaan dengan awal siklus pada 1460 tahun lamanya. Dalam mitologi Mesir, setiap awal baru dari siklus ini merupakan kembalinya burung Bennu, burung Phoenix, yang mewartakan kelahiran sebuah zaman baru dan sebuah takdir baru. Ketika Akhenaten mengumumkan penutupan sebuah kuil di Karnak yang paling mengagumkan di dunia, dan pendirian sebuah pusat pemujaan baru dan ibu kota, kira-kira di pertengahan jalan antara Karnak dan Giza. Ini bukan tindakan keras kepala dari seorang pribadi yang eksentrik, melainkan seorang raja perkumpulan rahasia yang sedang bertindak melaksanakan takdir kosmis. Ia sedang bersiap menyambut kembalinya burung Bennu pada 1321 sebelum Masehi. Tindakan pertamanya adalah membangun sebuah kuil baru di Aten, Dewa Cakra Matahari, di halaman besar kuil baru. Akhenaten merupakan pusatnya, sebuah obelisk dengan puncak terbuat dari batu ben-ben yang akan dinyalakan oleh burung Phoenix yang legendaris. Tindakan berikutnya didukung oleh ibunya, Ratu Thi, adalah membangun ibu kota barunya yang megah dan mengirimkan seluruh perlengkapan pemerintah ke sana dengan menggunakan kapal-kapal. Ia ingin menggeser bumi pada porosnya. Ia kemudian menyatakan bahwa seluruh dewa sebenarnya tidak benar-benar ada, dan bahwa dewa Aten adalah satu-satunya dan Tuhan yang sesungguhnya. Ini adalah monoteisme seperti dalam pikiran modern. Pemujaan terhadap Isis, Osiris, dan Amon dilarang. Kuil-kuil mereka dihapuskan dan ditutup, dan perayaan-perayaan mereka yang populer itu dinyatakan sebagai tahayul. Ada sesuatu yang menarik bagi ketepatan dalam pembaruan Akhenaten, seperti monoteisme sekarang. Akhenaten materialistis. Dengan menjelaskan monoteisme, ia menjauhi dewa-dewa lainnya dan juga cenderung untuk menjauhkan bentuk-bentuk lain dari kecerdasan tanpa jasad. Maka monoteisme cenderung menjadi materialistis dalam artian bahwa ia cenderung menyangkal pengalaman dari roh-roh, dan bahwa pengalaman seperti yang telah kita katakan adalah spiritualitas yang sebenarnya. Jadi, fisik mataharilah yang dinyatakan sebagai ilahi dan sumber dari segala kebaikan. Akibatnya kesenian pada pemerintahan Akhenaten telah menghapus hierarki formalitas tradisi kesenian Mesir. Dengan segala tingkatan kumpulan dewa, kesenian Akhenaten tampak wajar sehingga mudah kita hargai. Beberapa dari himne indah untuk Aten telah selamat, dan mereka tampak bagus sekali untuk mendahului Psalam David. Beberapa banyak yang kau telah buat. Kau menciptakan dunia sesuai kehendakmu. Semua manusia, binatang ternak, dan binatang liar. Kecam Akhenaten.
Betapa banyak karyamu, David menyanyi, kau membuat semua ini dengan begitu bijaksana. Dunia penuh dengan makhlukmu. Akan tetapi, di balik puisi itu, di balik segala kecerdasan dan modernisme mengintai kegilaan monomania dengan melarang semua dewa lainnya dan menyatakan dirinya sendiri sebagai satu-satunya saluran kebijakan dan pengaruh Aten di bumi. Sejatinya, ia sedang membuat seluruh kependetaan berlebihan dan menggantikan mereka dengan hanya diri sendiri. Akan tetapi, walau membuat dirinya sebagai pusat dari segala praktik agama, ia menarik diri lebih masuk ke dalam labirin halamannya, di istananya bersama istrinya yang cantik, Nefertiti, dan anak-anak yang dicintainya. Ia bermain dengan keluarga mudanya, menciptakan himne dan menolak mendengar kabar buruk apapun sehubungan dengan kekacauan di antara rakyatnya atau pemberontakan koloni di Mesir yang mengancam kekuasaannya di daerah itu. Keruntuhan benar-benar dimulai dari dalam memasuki tahun ke-15 pemerintahannya. Anak perempuan kesayangannya meninggal dunia, walau segala doa dilakukannya kepada Aten. Lalu ibunya Ti yang selalu mendukungnya juga wafat. Nefertiti menghilang dari catatan istana. 2 tahun kemudian pendeta-pendeta membunuh Akhenaten. Lalu mereka mendudukkan seorang anak laki-laki muda yang dikenal dunia sebagai Tutankhamun. Segera pendeta-pendeta itu bersiap memperbaiki Tebes, ibu kota Akhenaten, dengan cepat menjadi kota hantu, dan setiap monumennya, setiap penggambaran tentang dirinya, setiap penyebutan nama Akhenaten dengan kasar dan sistematis dihapus. Beberapa komentator modern telah menganggap Akhenaten sebagai nabi, bahkan sosok suci. Namun penting, seperti yang kita ketahui dari Manetho, orang-orang Mesir mengingat masa pemerintahannya sebagai masa Setian. Set tentu saja, setan, roh, materialisme besar yang selalu berusaha menghancurkan spiritualitas sejati. Jika utusannya, Akhenaten, telah berhasil mengubah manusia menjadi materialisme, maka 3000 tahun yang berisi kelembutan pertumbuhan indah roh manusia dan banyak kualitas yang berkembang sejak itu telah hilang selamanya. Meski mungkin tidak selamat dalam segala hal seperti pelestarian beberapa kuil Mesir, tidak ada kuil yang menjulang lebih besar daripada kuil Solomon dalam khayalan kolektif. Akhir-akhir ini Saul telah dianggap sebagai seorang tokoh bersejarah yang muncul dalam surat-surat raja-raja yang berhubungan dengan Akhenaten. Mereka dengan setia menulis ke Mesir dengan laporan tentang kejadian-kejadian di daerah. Nama Saul di dalam surat-surat ini adalah Labi, Raja Habiru. Setelah beberapa pengenalan dalam catatan budaya-budaya daerah tetangga, kita sekarang bisa mengatakan dengan yakin bahwa David Tadua menjadi orang pertama yang menyatukan suku-suku Israel dalam satu kerajaan ketika ia menjadi Raja Yerusalem pada 1004 sebelum Masehi, yang termasuk daerah kekuasaan Tutankhamun. David meletakkan dasar sebuah kuil di Yerusalem, tetapi meninggal dunia sebelum bisa membangunnya. Maka tugas ini diwariskan kepada anak laki-lakinya, yang kita kenal diurai menjadi Raja Yerusalem pada 971 sebelum Masehi. Sebelum kemajuan yang dibuat oleh New Chronology karya David Rohl, telah dipercaya bahwa Solomon, jika ia memang benar tokoh sejarah, hidup pada zaman besi. Ini masalah besar karena arkeolog bisa menemukan dalam sisa-sisa dari zaman itu dan tidak menemukan bukti kemakmuran dan proyek pembangunan yang selalu disebutkan membuat Solomon terkenal. Menempatkan kembali Solomon pada zaman perunggu telah membuktikan cocok dengan sempurna sisa-sisa arsitektur bergaya Phoenician yang mungkin telah dibangun oleh Hiram, telah digali pada tingkat yang tepat.
Sosok Solomon bercahaya dalam khayalan populer sebagai perwujudan dari segala keagungan raja dan kearifannya. Dan dalam tradisi rahasia sebagai pengendalian magic iblis-iblis, dalam tradisi rahasia Freemasonry seperti yang kita ketahui dari sebuah pidato oleh Chevalier Michael Ramsey pada 1736, Solomon mencatat pengetahuan tentang magicnya dalam sebuah buku rahasia yang kemudian diletakkan dalam dasar kuil kedua di Yerusalem. Dalam cerita rakyat Yahudi, pemerintahan Solomon sangat baik, sehingga perak dan emas menjadi begitu biasa seperti batu di jalan. Namun karena orang-orang Yahudi tidak mempunyai tradisi membangun kuil pada waktu itu, mereka adalah orang-orang nomaden. Solomon memilih untuk memperkerjakan Hiram Abims, seorang arsitek Poetician. Jika gedung-gedung ini tampak pada bukti pengukuran dalam perjanjian lama tidak lebih besar daripada gereja paroki, tetapi demikian gedung itu penuh sesak dengan hiasan-hiasan yang mengagumkan, tak tertandingi. Pada bagian tengahnya yang maha suci dilapisi dengan sepuhan emas dan bertahtakan perhiasan. Ia dirancang untuk mengisi bahterai perjanjian, mengisi tablet-tablet Musa, serumbim yang sayapnya terkembang melindungi di atasnya, seperti yang telah kita lihat mewakili bintang-bintang dari sabuk zodiak. Di sudut altar berdiri 4 tanduk mewakili bulan dan sebuah tempat lilin dari emas dengan 7 lampu tentu saja mewakili matahari, bulan, dan 5 planet besar. Pilar-pilar Jakim dan Boas mengukur denyut kosmos. Mereka ditempatkan di situ untuk menandai titik paling jauh dari terbitnya matahari pada waktu equinox. Dan menurut sejarawan Yahudi abad pertama, Josephus dan Clemens, ungkup pertama dari Alexandria, pada bagian puncak pilar-pilar itu diberi Ories, gambaran-gambaran mekanik dari pergerakan planet-planet, hiasan, ukiran buah delima disebutkan beberapa kali dalam catatan Alkitabiah. Jubah-jubah para pendeta hiasi batu permata menggambarkan matahari, bulan, planet-planet, serta bintang-bintang. Hanya batu zamrud yang disebutkan namanya. Gambar yang paling luar biasanya dari kuil ini itu tampaknya adalah sebuah laut, atau menurut Al-Quran sebuah air mancur dari kuningan cair lagi, dengan ular kuningannya dipaku di sebuah tiang oleh Musa. Gambar dari peleburan harus membuat kita waspada akan hadirnya praktik rahasia untuk mengubah fisiologi manusia. Hiram, pakar pembangunan, memperkerjakan sebuah persaudaraan perajin untuk mewujudkan rancangannya. Ia mengelompokkan mereka sesuai dengan 3 tingkatan: magang, pendamping, pakar. Di sini kita melihat gagasan dari persaudaraan yang akhirnya akan meluas keluar dari esoteris yang sempit untuk mengubah organisasi perkumpulan dari keseluruhan. Tetapi dalam kisah pembunuhan Hiram Abif, kita juga melihat sebuah peringatan bagaimana kesalahan bisa terjadi. Ada persaingan terpendam antara Solomon dan Hiram Abis dalam beberapa tradisi rahasia. Ratu Seba mengunjungi Solomon, tetapi sang ratu juga ingin bertemu dengan laki-laki yang merancang kuil ajaib itu. Dan ketika Ratu Seba merasakan tatapan Hiram Abis kepadanya, ia merasakan sensasi seperti logam meleleh di dalamnya dirinya. Ratu Seba bertanya kepada Hiram bagaimana ia bisa membawa keindahan surga turun ke bumi dalam arsitektur kuil itu. Hiram menjawab dengan mengangkat tinggi sebuah salib tahu berbentuk huruf T. Segera seluruh pekerjaannya berkerumun masuk ke dalam kuil seperti kawanan semut. Lagi gambaran serangga. Ada tradisi yang disertakan dalam Talmud dan Al-Quran menyatakan bahwa kuil itu dibangun dengan batuan serangga misterius yang mampu mengukir batu, disebut Samer. Sedangkan gambar sarang lebah kita di sini mempunyai sebuah gambaran kekuatan spiritual yang bisa diperintah oleh Hiram. 3 dari pekerja Hiram cemburu akan kekuatan rahasia Hiram. Mereka memutuskan ingin mengetahui rahasia laut yang meleleh. Mereka menyerangnya pada malam hari ketika ia meninggalkan kuil. Ketika Hiram tetap menolak mengatakan rahasianya, mereka membunuhnya dengan masing-masing pekerja memukul kepalanya hingga berdarah. Dikatakan bahwa rahasia itu mati bersamanya dan masih hilang, sehingga rahasia-rahasia yang dibocorkan di sekolah-sekolah misteri dan perkumpulan-perkumpulan rahasia menjadi berkurang kerahasiaannya. Ada sebuah petunjuk bagian seksual dalam catatan rasa terbakar Seba dan salib tahu. Tetapi untuk melalui
mulai memahami rahasia Hiram, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, sehubungan dengan semua bagian astronomis dalam rancangan dan dekorasi kuil, apa orientasi khususnya? Dua peneliti masonis dengan pikiran mandiri, Christopher Knight dan Lomas, telah meneliti orientasi ini. Dimulai dari petunjuk bahwa Hiram berasal dari Phoenicia, yang dewa utamanya adalah Astarte atau Venus. Tentu saja ini juga berkaitan dengan detail dekorasi telah disebutkan. Buah delima yang adalah buah Venus, dan batu zamrud yang adalah batu berharga di Venus. Menurut Clement dari Alexandria, tirai yang membagi Holy of Holies, Maha Suci, telah dipotong menjadi berbentuk bintang bersudut 5. Bintang bersudut 5 selalu merupakan simbol dari Venus karena pola yang diikuti Venus mengelilingi ekliptika dalam siklus 8 tahunnya. 5 kali muncul di langit pagi hari dan 5 pada langit malam hari, membentuk pola 5 sudut. Venus adalah satu-satunya planet yang menarik sebuah angka yang betul-betul teratur dengan cara ini. Angka ini kadang-kadang terlihat sebagai pentagram, kadang-kadang sebagai bintang bersudut 5, dan kadang-kadang seperti yang akan kita lihat ketika meneliti Rosicrucianisme sebagai bunga berkelopak 5, mawar. Selain menjadi simbol Venus, pentagram sangat penting dalam geometri karena seperti yang diungkap oleh guru matematika Leonardo Luca Pacioli dalam bukunya tentang proporsi ilahiyah, ia mewujudkan golden proportion atau proporsi emas pada setiap bagiannya. 5 siklus Venus dari 584 hari terjadi benar-benar lebih dari 8 tahun matahari, yang artinya bahwa sebuah siklus Venus adalah 1,6 dari sebuah siklus matahari. Itu adalah awal dari proporsi emas, salah satu dari angka irasional dan ajaib yang menjelaskan pengendapan pikiran menjadi materi. Dalam doktrin rahasia dan kuno, planet-planet dan bintang-bintang menengahi pengendapan materi. Asosiasi Venus berkembang banyak. Satu dimensi terbuka menjadi dimensi lainnya, seperti seluruh bintang, bidang gelembung ilmu pengetahuan modern. Ada banyak saingan etimologi tentang nama Yerusalem. Seorang menyatakan bahwa asal nama kota itu adalah Ur-Salem. Ur berarti didirikan oleh, dan Salem adalah nama kuno dari Astarte atau Venus pada kemunculan malam hari. Dalam tradisi masonis, pondoknya sendiri mencontoh dari kuil Yerusalem. Bintang bersudut 5 dari Venus ditampilkan di atas kursi Grand Master, guru besar, dan para inisiat saling menyapa dengan sebuah pelukan upacara persaudaraan 5 sudut. Pondok-pondok memiliki jendela atap berderetan dengan khas, sehingga cahaya Venus bersinar melalui jendela-jendela itu pada hari-hari penting tertentu. Seorang guru besar mason bangkit terlahir kembali menghadap cahaya Venus pada sebuah equinox, mengingat jati diri Venus dengan Lucifer. Hubungan ini mungkin pada mulanya tampak agak membingungkan, namun dalam sejarah esoteris, Lucifer selalu harus jahat. Kemampuan manusia untuk berpikir dibuat untuk mengimbangi antara Venus dan bulan. Seperti yang telah kita lihat, juga muncul dengan jelas dalam rancangan altar kuil itu. Misi Solomon adalah memimpin manusia masuk ke dalam sebuah dunia gelap yang lebih material, dengan menjaga api spiritualitas tetap hidup. Itu adalah misi yang sama dengan misi Freemasonry yang akan mereka lakukan pada abad ke-17, pada awal zaman modern materialisme. Legenda Solomonisme menemukan gema jauh di kepulauan Inggris. Sarjana-sarjana modern cenderung untuk mempertahankan pandangan bahwa jika legenda Arthur memiliki dasar sejarah ini terjadi pada zaman kegelapan, mengikuti mundurnya orang-orang Romawi dari Inggris ketika dewa perang Kristen mungkin telah bertempur dengan hebat mengusir penyusupan pagan, tetapi akhirnya gagal. Sebuah kasus menarik telah dibuat bahwa tokoh sejarah di belakang Arthur adalah Owain Deithwaite, seorang dewa perang dari Wales yang mengalahkan orang-orang pegang Sakon dalam perang Badon pada 470. Arthur dalam hal ini telah memiliki julukan dengan arti beruang, akan tetapi Raja Arthur yang asli tinggal di Tigalel agak lebih awal daripada Solomon, kira-kira pada 1100 sebelum Masehi, ketika komunitas pedesaan yang damai pada zaman perunggu Inggris dikalahkan oleh bangsa yang lebih kuat militeristis dari Bukit Benteng pada zaman besi. Mentor spiritualnya Merlin, penyihir dari Celidon Wood,
adalah orang yang selamat dari zaman lingkaran batu yang membantu Arthur untuk menjaga misteri matahari untuk tetap hidup. Maka Arthur menjadi raja matahari dikelilingi oleh 12 kesatria dari zodiak dan menikah dengan Venus Guinevere dalam sosok Celtic dari Venure atau Venus. Mahkota Arthur adalah mahkota cakra terang benderang untuk memimpin rakyatnya seperti Solomon memimpin rakyatnya menembus kumpulan kegelapan.